kasus pelecehan yang melibatkan seorang pria bernama Iwayan Agus Suwartama itu terus berkembang. Di mana seiring mencuatnya kasus ini, banyak juga fakta baru yang justru menuai perhatian publik. Menurut penyelidikan polisi, korban yang awalnya 1 nambah jadi 10, 13, 15, dan ternyata sekarang itu udah nyampe 19 orang, gengs. Ini bener-bener fantastis banget. Dan nggak tahu ya, mungkin aja di luaran sana itu masih banyak orang yang belum berani untuk speak up. Karena yang kita tahu, dalam kasus ini, endingnya itu belum ketemu. Dan menurutku, ini banyak mind-blowingnya banget gitu. Menurut informasi yang beredar, Agus ini punya kayak semacam ilmu hitam, guna-guna, mantra untuk melancarkan aksinya. Hal ini juga diungkapkan salah satu korban saat berada di sebuah penginapan. Agus ini terlihat beberapa kali membacakan sesuatu yang kurang lebih kayak mantra gitu. Dan selain itu, plot twistnya nih, perilaku menyimpang Agus selama ini itu tidak lepas dari bantuan ibu Agus ini sendiri, gengs. Wow. Oke gengs, proses hukum yang dimulai sejak 9 Desember 2024 kemarin terus memunculkan spekulasi dan pertanyaan masyarakat. Apa benar gitu, Agus ini bisa melakukan apa yang dituduhkan? Gimana caranya gitu? Sedangkan dia makan aja udah kesulitan. Baju aja dipakein sama mama. Ini kata si Agusnya ya. Dan Agusnya juga sendiri bilang gitu. Kalau dia itu nggak mungkin melakukan hal seperti itu dikarenakan kondisinya yang punya keterbatasan. Dimana saya dituduh memperkosa dengan kondisi fisik yang kayak gini. Jadi seolah-olah nggak mungkin lah gitu kan. Dan awalnya masyarakat itu percaya kalau Agus ini itu bener-bener nggak mungkin melakukan hal demikian. Namun setelah dilakukannya penyelidikan oleh pihak kepolisian, jadi terungkaplah siapa Agus ini sebenarnya. Bahkan udah ada 19 orang yang mengaku menjadi korbannya si Agus ini. Lebih-lebih nih, ternyata Agus ini juga udah melakukan aksinya sejak tahun 2022 lalu, gengs. Dengan tuduhan pelecehan terhadap remaja yang masih di bawah umur. Wah, ini parah ya kan? Dan sejak saat itu emang udah tercium gitu. Tapi ya banyak orang yang gak percaya. Karena gak ada satupun orang yang bisa ngasih bukti gitu. Tapi di tahun 2024 ini, kejahatan Agus perlahan terungkap karena adanya satu laporan dari seorang mahasiswi berinisial MA. Nah, menurut pendamping dari si MA ini yang bernama Ade Latifah, peristiwa yang mengenai MA mengenai dugaan adanya tindakan yang tidak senonoh dialami oleh dia dan dilaporkan oleh temannya. Dan aku sempat bilang ya, korban-korban yang kayak gini itu biasanya itu mereka tuh gak berani speak up dan takut untuk melapor gitu karena malu. Jadi temannya ini yang melaporkan peristiwa tersebut, gengs. Dan karena nih temannya ini udah ngelapor, di situ mulailah keberanian dari MA untuk mengungkap semua kejadian tersebut dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Sejak saat itu, berdasarkan cerita dari MA, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2024, kira-kira jam 10 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Ketika itu, MA ini sedang membuat konten Instagram di sebuah taman yang bernama Taman Udayana. Terus tiba-tiba datanglah si Agus ini kan. Dia datang menghampiri MA. MA yang sebelumnya nggak pernah ketemu sama Agus, bahkan nggak kenal Agus sama sekali. Pada saat itu dia merasa kaget. Tapi karena dia melihat kondisinya Agus, saat itu dia bukannya takut, tapi malah simpati gitu. Pada saat itu, Agus ini datang kepada MA dan menanyakan apakah MA ini seorang mahasiswi gitu. Dan tanpa merasa curiga, si MA ini juga menjawab pertanyaan Agus dengan jawaban iya. Dan setelah MA ini menjawab pertanyaannya si Agus, Agus juga mengatakan kalau dia juga berkuliah di tempat yang sama dengan MA. Nah, di saat itu nih MA ini nggak ngerasa curiga sedikit pun dan akhirnya mereka ini berbincang-bincang gitu dengan Agus dan terjadilah percakapan di antara mereka, gengs. Dari pembicaraannya itu, Agus dan MA membahas mengenai keluarga dan kehidupan di kampus. Tapi semakin lama, MA ini semakin tidak nyaman karena tiba-tiba aja si Agus ini menanyakan hal yang sangat personal yang mengarah kepada hal-hal yang intim gitu. Tapi walaupun begitu, MA ini itu nggak ngerasa curiga sedikit pun karena MA ini berpikir ya mana mungkin lah gitu kan melihat kondisinya si Agus. Gak mungkin lah dia mau macam-macam gitu. Nah, setelah dia merasakan cukup dengan berbincang-bincang itu, tiba-tiba aja si Agus ini meminta MA untuk pindah tempat
ke belakang taman teras. Dan saat itu si Agus ini ngajak MA itu dengan nada yang tegas dan sedikit agak mengancam gitu. Hal ini bertujuan agar MA tetap diam, seperti seolah-olah Agus ini mengetahui semua keburukan yang dimiliki MA. Nah, di saat itu nih, si Agus ini seolah-olah memberikan sebuah clue yang katanya nih, Agus ini tuh bisa aja melaporkan semua keburukannya MA kepada orang tuanya, ya kepada orang tuanya MA gitu. Kalau sampai si MA ini nggak mau atau nggak menuruti keinginannya si Agus. Nah, disinilah nih si Agus ini udah mulai berhasil menjebak MA. Dan di dalam kondisi ini si MA ini udah merasa panik banget gitu. Karena kemungkinan besar apa yang dia ceritakan kepada Agus itu udah terlalu jauh dan mungkin udah terlalu dalam. Yang mana hal tersebut itu sangat tidak mungkin kalau orang tuanya tahu gitu. Menurut MA, kalau ancaman yang dilakukan Agus itu berulang-ulang. Sehingga nih, MA ini hanya bisa diam dan merasa bersalah karena sudah bercerita banyak tentang kehidupan pribadinya kepada si Agus. Nah, kemudian di saat itu Agus menawarkan MA agar MA mau melakukan sebuah ritual yang bernama ritual mandi suci, dan itu dilakukan bareng sama si Agus di sebuah penginapan. Dan ritual mandi suci ini katanya nih supaya MA bisa menghapus dosa-dosanya di masa lalu. Katanya kayak begitu kata si Agus ini. Dan saat itu MA yang mendengar ajakan Agus ini menolak, dan bukan cuma sekali gitu. MA ini berulang-ulang kali itu menolak Agus, gengs. Dan MA ini mengatakan kalau bertobat itu adalah urusan pribadi dan MA bisa melakukannya sendiri gitu. Dan lagi-lagi si Agus di saat itu mengancam MA. Dia bilang nih kalau MA gak mau menuruti keinginannya Agus, maka kehidupan MA ini akan hancur, katanya kayak gitu. Dan semua keburukannya MA itu bakalan dibongkar kepada orang tuanya. Dan selain itu, kalau aja nih si MA ini teriak atau nangis, orang yang ada di luar itu bakalan denger mereka. Dan kalau orang-orang berdatangan ke sana, pasti orang-orang akan menikahkan mereka. Jadi gengs, adat di sana itu emang begitu. Dan misalnya nih, kalau kalian itu kepergok lagi berduaan sama yang bukan muhrim, itu bakalan diarak-arak gitu dan juga bakalan dinikahkan. Itu adat di sana. Nah, akhirnya MA ini nggak punya banyak pilihan. Dia itu terlalu takut dengan ancaman-ancaman Agus hingga akhirnya MA menuruti keinginan Agus. Dan saat itu mau gak mau MA ini harus menuruti apa yang Agus ini inginkan. Dan saat itu Agus ini meminta untuk pergi ke sebuah penginapan. Dan saat itu emang pergilah mereka berdua, dan si MA ini membonceng Agus dengan sepeda motor menuju ke sebuah penginapan. Sesampainya di sana, MA langsung dipaksa turun dan diminta untuk membayar kamar yang akan mereka sewa. Nah, MA yang merasa takut pun akhirnya mengikuti perintah Agus untuk masuk ke sebuah kamar, gengs. Ya, setelah itu aku gak tahu nih mereka itu di dalam kamar tuh ngapain. Nah, menurut beberapa sumber, ada yang bilang MA ini seperti diguna-guna. MA ini mau menuruti keinginannya Agus itu nggak cuma dari ancaman aja, tapi ada unsur goib-goibnya yang membuat MA akhirnya terhipnotis gitu, gengs. Dan ini banyak banget pertanyaan sumpah. Terlebih, bagaimana si Agus ini bisa melakukan hal tersebut? Sedangkan dia itu nggak punya tangan gitu kan. Dan ketika dia ingin melakukan sesuatu, itu pasti geraknya itu terbatas ya kan. Tapi nih, kalau berdasarkan keterangannya dari CMA, si Agus ini membuka pakaiannya itu menggunakan kakinya. Dan Agus di saat itu udah kayak orang normal aja gitu, geng. Dan bisa melakukan apapun menggunakan kakinya. Jadi bener-bener kakinya itu pengganti tangannya gitu. Nih, setelah semuanya selesai, barulah mereka keluar dari penginapan itu, ya seperti orang pacaran aja lah gitu kan. Dan seakan tidak terjadi apa-apa. Dan setelah itu, MA kembali membonceng Agus dan mengantarkannya lagi ke Taman Udayana tadi. Dan di sana nih, MA ini diam-diam nih mencoba-coba untuk menghubungi teman kampusnya yang berinisial SA untuk minta dijemput. Nah, akhirnya si SA ini menjemput MA. Dan di saat itulah MA ini menceritakan semua kejadian yang dia alami kepada SA. Dan si SA inilah yang pertama kali melaporkan kasus ini ke Polda Nusa Tenggara Barat. Dan nggak lama setelah dilaporkan, Agus ini langsung dipanggil oleh pihak kepolisian, dan di saat itu pula Agus ditetapkan sebagai tersangka. Dan Agus pun di saat itu menjadi tahanan rumah selama 20 hari ke depan sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Nah, dari itulah awal mula kasus
Agus ini viral gitu. Dan kenapa bisa seviral ini gitu kan? Ya karena kasus ini tuh emang unik. Di mana seorang disabilitas melakukan tindak kriminal gitu kan. Nah, dari kejadian ini tentu aja nih memicu kemarahan masyarakat. Apalagi setelah bertambahnya jumlah pelapor dan tersebarnya sebuah rekaman suara Agus yang tengah memikat korbannya. Nih ya, aku punya rekamannya. Kita dengar sama-sama ya. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak tidak perlu insecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu. Tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti, tidak saya tahu di mana. Entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang orang lemah. Lap air mata itu. Luntur pupurannya. Nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersihin dirinya. Sampai kakak mau sholat pasti tidak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Kenapa saya tahu? Karena saya punya bapak tahu kan orang Hindu bisa tahu baca ini, baca itu. Kakak dari mana? Dari Sumbawa, tapi nggak lahir di Sumbawa. Iya, lahir di sini. Nggak. Di mana? Di Bekasi. Bekasi. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Karena kakak, sumpah, kalau kakak Hindu ya demi Tuhan, nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kakak akan jadi orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung ke the point. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kah? Dari mana saya tahu? Itu pikiran. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Percaya sama adanya Allah. Allah itu 1 ada 6. 1. Itu ada di kamu. Di mana Allah? Di atas gitu. Mana? Pernah kamu lihat dia di atas? Tidak. Tapi dia ada di hati kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Sekali lagi cek identitas saya coba biar kamu semakin percaya. Saya guru terbajang di Lombok. Ini kalau kita dengar suaranya emang membius banget ya kan, manipulatif gitu orangnya. Dan dia bilang nih, dia pakai baju aja itu dibantuin mama katanya. Jadi seolah-olah dia tuh bener-bener nggak berdaya dengan keadaannya gitu kan. Tapi makin kesini makin banyak juga jejak digital yang ditinggalkan si Agus ini gitu gengs. Dan kalau kita lihat video-video kesehariannya si Agus ini, emang dia tuh gak punya problem, masalahnya tuh gak ada gitu. Dia tuh enjoy aja dengan kehidupannya dia. Dia nggak pernah minder meski kondisi fisiknya ini terbatas ya kan. Anyway, Agus ini kan begitu dari kecil gengs. Pastilah kakinya ini kan udah terlatih gitu. Makan, minum, naik motor, main musik, bukain jajanan, bahkan bukain celana orang. Berdasarkan keterangan yang didapat dari korban, Agus ini punya cara yang sama dalam memikat para korbannya, gengs. Jadi dia punya modus yang itu-itu aja gitu. Ya, dan alhasil nih menyangkutlah 19 orang itu kan. Dan parahnya nih, si Agus ini memanfaatkan kondisi disabilitasnya untuk mengambil para hati korban gitu. Dan di situ cuy, Agus ini menunjukkan kalau dia itu nggak bisa apa-apa, sulit beraktivitas dan selalu direndahkan. Hingga akhirnya korban ini ngerasa iba, merasa kasihan dan menaruh kepercayaan kepada si Agus. Terus gengs
nih ya, tadi kita juga sempat bahas kalau si Agus ini tuh punya guna-guna, mantra atau ilmu hitam gitu. Hal ini juga diperkuat dari salah satu pengakuan salah seorang karyawan penginapan yang berinisial IWK. Yang menurut beliau nih ya, Agus ini beberapa kali membawa perempuan yang berbeda-beda setiap kali check-in di penginapan tersebut. Dan anehnya nih, Agus ini entah kenapa gitu selalu memesan kamar nomor 6 di penginapan itu. Nah ini nih yang jadi spekulasi gitu kan. Apa mungkin sesuatu atau apapun yang dilakukan Agus selama ini itu menjadi syarat ritualnya Agus untuk mencapai sebuah tujuan. Dan mungkin aja nih ya, salah satu ritualnya atau salah satu syarat dari ritualnya ini, si Agus ini harus tidur di kamar nomor 6 gitu. Dan entahlah ini benar atau enggak, ini hanya cocok logi dari netizen gitu. So kita bebas berargumen ya kan. Tapi setelah berita itu tersebar, Agus ini punya guna-guna, mantra, ilmu hitam, itu langsung dibantah oleh Agus sendiri. Dan dia bilang nih, itu bukan hipnotis katanya, itu hanya sebuah motivasi. Dan motivasi pala lu ya kan, kasih saran sampai harus dibawa ke sebuah penginapan. Ini kan kurang asem banget ya kan. Dan ternyata ada juga fakta baru nih geng, dimana ibunda Agus yang berinisial IGA punya andil besar dalam melancarkan aksi tidak senonohnya si Agus ini geng. Dimana hal itu terungkap dari pengakuan ke-15 korbannya si Agus yang menyatakan jika mereka sebelum dibawa ke sebuah penginapan, mereka itu sempat ngobrol-ngobrol sama ibunya Agus via telepon gitu gengs. Jadi pas awal korban ini diajak-ajak sama Agus, itu mereka sempat menolak Agus. Secara mereka ini kan normal ya kan, gak mungkin lah mau diajak-ajak gitu aja. Tapi si Agus ini entah gimana dan entah kenapa menyuruh korbannya untuk mengobrol dengan ibunya. Dan alhasil itu tiba-tiba aja si korban ini jadi mau gitu diajak sama si Agus. Jadi nih ya, orang-orang itu mengira kalau Agus dan ibunya ini punya hipnotis atau guna-guna gitu. Dan kalau kita pikir secara logika nih ya cewek yang mana sih yang sebegitu rendahnya kalau nggak dicuci otaknya sama si Agus dan ibunya. Terus ada juga spekulasi baru nih ya, dimana katanya ibu dari si Agus ini sempat merayu korbannya dengan iming-iming akan diberikan emas 2 kg kalau korban mau mengikuti keinginan anaknya, yaitu si Agus. Agak bumbu sedikit ini, Agus. Ini macam gak bener ya kan? Tapi perihal demikian, Agus dan ibunya juga menyangkal akan hal itu. Agus ini juga bilang nih geng, saya berani bersumpah di hadapan semua orang bahwa saya tidak punya ilmu apa-apa, katanya. Dan ibunya juga melakukan pembelaan kalau anaknya ini benar-benar gak mungkin lah melakukan hal itu gitu. Anak saya tidak punya ilmu apa-apa, dia hanya berbicara dari hati dan jujur, katanya kayak gitu. Emang ya hati ibu yang mana gitu nggak sakit ngelihat anaknya itu dicaci, direndahkan, dituduh. Tapi kalau anaknya ini terbukti salah, ini ya jangan dibela-bela lagi ya kan. Apalagi sudah menyebarnya bukti kalau si Agus ini ya benar-benar predator gitu kan. Ini sebenarnya agak berat juga sih. Dan secara pribadi aku ini sebenarnya tuh kasihan sama si Agus gitu ya, karena ngelihat kondisinya. Tapi kalau ngelihat kekandalannya ini agak geram juga gitu kan. Apalagi kalau kita ngelihat gelagat emaknya, ini apa-apaan gitu kan. Gara-gara mereka banyak juga korban yang trauma, jadi takut melakukan sesuatu, dan bahkan mengurung diri gitu. Ya iyalah, pasti ini mah. Ya ampun Agus ini ya. 2024 ini kayaknya ini tahunnya si Agus kayaknya ya. Ada 3 bahkan katanya yang tusuk istrinya itu namanya Agus juga. Jadi 4 Agus tahun ini. Gus, tobat Gus. Jadi gengs, kasus Agusnya ini itu masih dalam proses penyelidikan. Terlebih kita nggak tahu gimana cara Agus ini melakukan hal itu gitu. Karena di momen itu gak ada bukti gitu kan. Ini hanya berdasarkan cerita dari korban. Terus tentang apa yang dikatakan masyarakat itu tentang rumor-rumor Agus punya ilmu hitam, mantra, hipnotis. Itu belum juga ada bukti gitu. Yang jelas dari kejadian ini, kita semua jadi tahu jika jangan menganggap lemah orang yang terlihat lemah. Oke gengs, gimana nih menurut kalian tentang Agus ini? Buat kalian yang punya informasi terbaru, bolehlah kalian tulis di kolom komentar ya kan. Selebihnya aku minta maaf
jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan nih ke depannya kasus ini cepat terselesaikan dan tidak ada lagi korban. Dan untuk pelaku, aku berharap bisa diadili seadil-adilnya. Jadi ya buat kalian ya harus lebih hati-hati juga gitu kan. Jangan sampai termakan gombalan-gombalannya si Agus yang membuat kita lupa diri gitu. Tapi sebelumnya ada juga yang nanya nih, si Agus ini bisa dihukum gak sih karena melihat kondisinya gitu. Dia itu kan disabilitas gitu. Jawabannya bisa, gengs. Bisa. Tenang aja, bisa kok. Gak ada yang gak mungkin. Dan kalau dibiarin ini Agus ini akan semakin menjadi gitu. Dan kita juga tahu bersama Agus ini kan udah melakukan hal itu sejak tahun 2022 lalu gitu kan. Udah 2 tahun yang lalu. Karena tindak pidana itu tidak melihat dia itu kekurangan atau tidak. Karena si Agus ini kan cuma hanya keterbatasan fisik gitu. Tapi kalau ODGJ ini lain cerita. Kalau ODGJ ini kan nggak mungkin gitu kan. Aduh, Agus. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and see you in the next video. Bye.